komputer. Oke, ini saya rekam ya. Nanti mungkin akan saya upload ke YouTube. Jadi saya share dulu, share screen aja deh biar cepet. Oke, saya ingin tunjukkan bagaimana membangun instrumen ini. Barusan kemarin saya bangun instrumennya, dan ini untuk saya gunakan ke mata kuliah pengantar bisnis ya, untuk mahasiswa pengantar bisnis. Instrumen ini untuk mengukur beberapa variabel. Salah satunya adalah ini dia, Customer Relationship Management. Sepertinya ini variabelnya si Willy, tapi saya menggunakan artikel yang lain. Ya Willy ya. Kalau Willy memantau, ini saya menggunakan variabel yang lain. Ini saya tidak suka lihat garis-garisnya itu ya. Saya menggunakan jurnalnya ini, MIKDADI 2020. Bagaimana menyusun kuesioner? Mungkin di antara kalian masih ada yang ini. Ini jurnalnya ya. Knowledge Management, Customer Relationship Management, dan Innovation Capabilities. Ini adalah jurnal yang terbit di Journal of Business and Industrial Marketing, Emerald Insight, yang grupnya Emerald Group, terbit 2020 bulan Mei. Jadi ini masih baru. Ini adalah artikel yang akan saya gunakan untuk membangun instrumen penelitian dari variabel CRM. Nah, jadi di dalam artikelnya MIKDADI ini ada model yang dia teliti ya. Seperti ini. KM, CRM ke Innovation Capabilities. Nah, ada 5 indikator sini CRM, atau bisa disebut dengan subdimensi atau indikator. Saya pribadi tidak terlalu menekankan ke konsep itu, tapi silakan kalian mau sebut apa. Nah, ini adalah 5 dimensi yang ada di dalam CRM Success, nama variabelnya dia ya. Nah, 5 dimensi ini pertanyaannya dia dapat dari mana? Nah, salah satu cara untuk mencari indikator itu kalian menggunakan kata measure. Measure, ya. Ini bagaimana mengukur, intinya kan gitu ya. Bagaimana mengukur. Maka kalian coba cari, ada nggak kata measure? Measure. Measure. Nah, terus sampai measure yang paling atas kira-kira dia. Coba. Oke, ini dia ketemu. Questionnaire Development and Measurement ada di dalam artikelnya MIKDADI ini bagian 6.1 ya. Oke. Questionnaire Development and Measurement ini adalah bagian yang menunjukkan bagaimana dia membangun instrumen kuesioner untuk mengukur tiap variabel. Kita lihat yang untuk CRM ya. Oke, di sini dia bicara untuk KM dulu. KM itu dibangun ya dengan mengadopsi, ini kata kuncinya, beberapa penelitian mulai dari Bejerse dan lain-lain ya, dan lain-lain sampai ini ya, sampai Taher Parvar. Sampai Taher Parvar ini adalah indikator yang digunakan untuk membangun indikator di dalam variabel KM. Nah, kemudian kita lanjut, kita lihat CRM yang mana. CRM itu dibangun dengan penelitian-penelitian yang ini, yang saya blok ini ya, underline. Nah, ini yang saya garis bawahin, ini adalah penelitian-penelitian yang digunakan untuk membangun indikator variabel teknologi based CRM. Salah satunya itu ya. Jadi the information sharing variable ya kan, itu dibangun, itu bagian dari CRM juga, itu berdasarkan penelitiannya McAfee dan Marcus 2005. Terus kemudian customer involvement, long term partnership, joint problem solving, and technology based CRM itu dibangun dari penelitiannya Lek Rosen, Warner, McAfee, dan Sin et al 2005. Jadi
Dari sini kita bisa melihat bahwa Micdadi ini membangun indikator-indikator setiap variabel itu jelas sumbernya dari mana. Selanjutnya adalah kalau kita ingin tahu lebih detail, maka kita perlu membuka satu-satu penelitian ini. Maka kita akan mendapatkan indikator yang lebih detailnya. Ya, oke. Nah, setelah itu kita kembali lagi, kita lihat variabel yang dia kembangkan adalah indikatornya ada 5 ini. Nah, maka muncullah indikator saya yang saya bangun adalah kalau kalian bandingkan ya, coba kita bandingkan indikator yang saya bangun adalah nih, information sharing, ya kan? Mungkin saya bagi dua deh. Oh, ini saya belum share ya. Oh sudah ya, saya sudah share ini. Ini kan, ini indikatornya di jurnalnya Micdadi. Kemudian ini yang di kuesioner saya kita bandingkan ya. Nah, oke, nih no information sharing. Information sharing, maka kalimat saya seperti apa? Perusahaan HP yang saya gunakan rutin memberikan banyak informasi terbaru. Itu yang akan kita ukur. Indikator information sharing ya. Kemudian customer involvement. Indikator saya apa? Perusahaan HP yang saya gunakan meminta saran dan masukan dari para pengguna. Ya. Intinya bagaimana perusahaan melibatkan konsumen dalam aktivitas bisnis mereka juga, gitu. Customer involvement. Ya. Kemudian long term partnership. Setiap tahun atau periode tertentu, perusahaan HP yang saya gunakan rutin menghubungi konsumen. Ya, itu artinya apa? Perusahaan berusaha membangun hubungan ya jangka panjang. Jadi mereka rutin menghubungi walaupun mungkin konsumennya sudah tidak pernah beli ya atau konsumen jarang-jarang beli, tapi mereka tetap kontak. Kemudian joint problem solving. Perusahaan HP yang saya gunakan, jika ada masalah yang disampaikan pengguna produknya, maka mereka akan mungkin lebih detail ini saya berikan contoh langsung di contoh kuesionernya ya. Nah, ini ya. Ini contoh kuesionernya ada. Jika ada konsumen mengalami masalah terkait produk perusahaan HP yang saya gunakan, tidak mau tahu atau aktif terlibat memberikan solusi. Ya, jadi di sini mulai dari 3 ini ya. Bagaimana saya membangun instrumen kuesionernya. Ini kebetulan contohnya online ya. Jadi bagaimana kita membangun kuesioner online ya. Kalimatnya seperti apa supaya mampu mengukur variabel CRM ini. Contohnya yang ketiga nih. Setiap tahun atau periode tertentu, perusahaan HP yang saya gunakan rutin menghubungi konsumen. Maka pilihan di bawah yang mudah dipahami oleh responden adalah tidak ada komunikasi setelah jual beli, gitu ya, atau rutin dihubungi kembali. Nah, itu yang kita ukur. Tentu kalau pilihannya semakin keempat ini artinya CRM-nya semakin bagus, gitu ya. Jika ada konsumen mengalami masalah terkait produk perusahaan HP yang saya gunakan, tidak mau tahu atau aktif terlibat memberikan solusi. Itu adalah untuk mengukur joint problem solving. Ya. Kemudian perusahaan HP yang saya gunakan menggunakan teknologi komunikasi dan sosial media untuk berhubungan dengan para konsumen. Atau tidak ada sosial media sama sekali atau aktif berkomunikasi via sosial media. Itu untuk mengukur apa? Teknologi based CRM. Simple ya. Jadi saya membangun instrumen ini cukup 5 indikator, 5 kalimat, 5 pernyataan, atau kadang-kadang ada juga yang bilang pertanyaan, tapi sebenarnya kebanyakan peneliti sekarang menggunakan kalimat positif ataupun pernyataan ya. Nah, ini lebih mudah dipahami dan responden akan langsung mengisi 1 atau 4, 2 atau 3 gitu ya. Langsung mereka akan mengarah ke sana, apalagi kalau pilihan kita. Nah, yang sering ketemu itu kalau zaman-zaman dulu, saya tuh banyak melihat kuesioner itu di sini sangat tidak setuju, sini sangat setuju. Semua pokoknya gitu ya. Itu kalian bisa lihat punya kakak tingkat kalian sudah tidak ada yang seperti itu ya. Pokoknya yang kalau ketemu saya di era tugas akhirnya pasti kuesionernya aneh-aneh. Aneh-aneh itu dalam artian lebih komunikatif ya, lebih mudah dipahami oleh responden. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan silakan.
Saya stop rekam dulu ya. Mana rekamnya ini? Kok hilang? Stop rekam.